salam sejahtera bagi kita semua, baik di pertemuan di mata kuliah komunikasi bisnis dengan topik tren pemasaran tahun 2022 dengan dosen pengampu Melia Yosita SMMM. Baik, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yupiana dengan NIM 2010417177 dari kelas A3 Manajemen Pagi. Topik pembahasan di sini ada 7, yaitu pengertian tren pemasaran, yang kedua tujuan pemasaran, yang ketiga fungsi pemasaran, yang keempat strategi pemasaran, yang kelima manajemen pemasaran, yang keenam aspek pemasaran, dan yang ketujuh jenis-jenis pemasaran. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian tren pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan pemasaran, di mana di sini tujuannya ada 6. Yang pertama memperkenalkan produk ke masyarakat, yang kedua mencapai target penjualan, yang ketiga memastikan kepuasan konsumen, yang keempat menciptakan strategi lanjutan untuk produk, yang kelima bekerja sama dengan mitra, dan yang keenam membuat rekapitulasi penjualan. Pembahasan yang ketiga yaitu fungsi pemasaran, di mana di sini fungsi pemasaran ada 3. Yang pertama yaitu fungsi pertukaran, yang kedua fungsi distribusi fisik, yang ketiga fungsi perantara. Kita akan bahas yang pertama nih, yaitu fungsi pertukaran. Lewat dilakukannya pemasaran, konsumen dapat mengetahui dan membeli suatu produk yang dipasarkan oleh produsen dengan uang ataupun barang lain yang senilai. Produk yang sudah dibeli bisa digunakan untuk keperluan pribadi atau dijual demi mendapatkan keuntungan. Kedua yaitu fungsi distribusi fisik. Fungsi distribusi fisik terjadi ketika dilakukan dengan menyimpan produk dan mendistribusikannya. Proses pengangkutannya bisa lewat jalur laut, udara, dan darat. Penyimpanan produk dilakukan dengan menjaga agar stok tetap ada jika dibutuhkan. Ketiga yaitu fungsi perantara. Penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Dalam proses ini terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, dan klasifikasi produk. Pembahasan yang keempat yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rangkaian perencanaan untuk menjangkau target pasar dan mengubah mereka menjadi konsumen produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Berikut langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan strategi pemasaran, yaitu ada 3. Yang pertama melakukan segmentasi pasar, yang kedua menentukan target pasar, yang ketiga market postingan. Kita bahas yang pertama nih, yaitu melakukan segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah upaya membagi pasar menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil. Pembagian kelompok ini dilakukan berdasarkan lokasi geografis, demografis, perilaku, dan psikografis. Kedua, yaitu menentukan target pasar. Target pasar adalah segmen tertentu yang ditunjukkan untuk melakukan penjualan suatu produk. Target pasar yang berbeda membutuhkan konten promosi dan cara komunikasi yang berbeda pula. 3 yaitu market postingan. Market postingan merupakan strategi pemasaran untuk menunjukkan produk Anda beda dari yang lain. Salah satu caranya adalah membangun kesadaran merek atau brand. Kesadaran akan merek dapat memberi beberapa manfaat seperti kemudahan mendapatkan konsumen baru sehingga menciptakan kelompok pelanggan yang loyal. Untuk pembahasan yang kelima yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah merupakan alat analisis, perencanaan, penerapan, dan pengendalian. Program yang direncanakan untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan target pasar sasaran dengan maksud untuk mencapai tujuan utama perusahaan yang memperoleh laba. Pembahasan yang keenam yaitu aspek pemasaran. Aspek pemasaran adalah segala sesuatu yang menyangkut ada atau tidaknya peluang pasar untuk produk yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan.
Sehingga aspek pemasaran ini bisa menjadi kunci keberhasilan bagi perusahaan dalam menentukan pasar. Beberapa hal nih yang meliputi aspek pemasaran, yaitu ada 4. Yang pertama, segmentasi pasar. Yang kedua, analisis kondisi pasar. Yang ketiga, analisis pesaing. Dan yang keempat, strategi promosi. Nah, baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan kegiatan pembagian dan pengidentifikasian segmen pasar berdasarkan karakteristik konsumen. Pembagian tersebut seperti pembagian demografis, tingkat penghasilan, psikografis, kekhasan daerah, dan juga kelas sosial, serta keadaan-keadaan khusus konsumen. Kedua yaitu analisis kondisi pasar. Analisis kondisi pasar cukup penting karena bisa membuat pemasaran kian tepat sasaran. Dalam hal ini, kondisi pasar digunakan untuk mengetahui kecenderungan konsumen terhadap produk atau jasa tertentu. Dengan melakukan analisis kondisi pasar, bisnis atau perusahaan bisa memahami kemampuan daya beli konsumen dalam memahami kebutuhan sehingga mendapatkan kepuasan. 3 yaitu analisis pesaing. Dengan analisis pesaing, sebuah bisnis atau perusahaan bisa mengetahui posisi produk dalam suatu pasar. Pesaing adalah trending dalam memproduksi produk yang hampir sama dan atau memiliki daya guna yang serupa dengan yang diproduksi. Lewat analisis pesaing bisa diketahui kekuatan, kelemahan produk yang dihasilkan serta strategi pemasaran yang tepat terhadap produk atau jasa yang dilakukan. Keempat yaitu strategi promosi. Promosi adalah upaya penjual dalam menawarkan produk atau jasa yang disediakan kepada calon konsumen agar melakukan pembelian. Promosi dilakukan dengan memberikan informasi secara lengkap mengenai produk dan jasa yang disediakan, dengan menggunakan kata-kata atau aksi yang persuasif dan menarik perhatian konsumen. Sehingga dengan hal ini bisa membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang diberikan, dan bisa meningkatkan penjualan, permintaan, laba, dan nilai dari produk yang dihasilkan. Kita akan lanjut lagi di pembahasan kita yang ketujuh, yaitu jenis-jenis pemasaran. Di sini jenisnya ada 7, yaitu branding, yang kedua iklan siaran, yang ketiga multi-level marketing, yang keempat internet atau online. Kita bahas yang pertama nih, yaitu branding. Produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek. Untuk dikenal, branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, salon, dan logo. Kedua yaitu iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu, juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. 3 yaitu multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Multi-level marketing juga disebut network marketing karena tenaga penjual mendapatkan komisi dari produk yang mereka jual serta komisi penjual dari jaringannya. Keempat yaitu internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara, seperti menggunakan email, website, atau iklan. Target pasarnya juga bisa ditentukan karena banyak penyediaan jasa iklan yang memikirkan fitur ini. Penjelasan cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat.